ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, kita masih melanjutkan pembahasan dari kitab yang pertama yang merupakan materi awal dari rangkaian daurah atau kajian ilmiah kita membahas buku-buku akidah. Itu kita masih melanjutkan kitab Al-Qawaid Al-Arba', 4 kaidah penting di dalam bertauhid. Pada pertemuan kemarin telah kita jelaskan 12 pembahasan dari pendahuluan yang disebutkan oleh penulis Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Juga telah kita terangkan 2 kaidah yang disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullah. Pada hari ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan membaca kaidah yang ketiga dan kaidah yang keempat. Kata beliau rahimahullah dalam kaidah yang ketiga, Al-Qa'idatul Tsaniyah atau Ats-Tsalitsah. Al-Qa'idah Ats-Tsalitsah, kaidah yang ketiga. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا ولم يفرق بينهم. Kata beliau rahimahullah, kaidah yang ketiga, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tampak di tengah-tengah orang-orang yang berbeda-beda dalam ibadah mereka. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau muncul diutus oleh Allah di kalangan manusia yang mereka itu beraneka ragam bentuk peribadatan mereka. Kata beliau, minhum may ya'budul malaikah. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Wa minhum may ya'budul anbiya'a was salihin. Di antara mereka ada yang menyembah para nabi dan orang-orang yang salih. Wa minhum may ya'budul ashjar wal ahjar. Dan di antara mereka ada yang menyembah pepohonan dan bebatuan. Wa minhum may ya'budus syamsa wal qamar. Serta di antara mereka ada yang menyembah matahari dan bulan. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jami'an wa lam yufarriq bainahum. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka semua dan tidak membedakan antara mereka.
tidak membedakan antara mereka. Iya. Ini kaidah yang ketiga. Beliau di kaidah yang ketiga ini ingin menjelaskan bahwa kaum musyrikin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam peribadatan mereka beraneka ragam. Ada yang beribadah kepada malaikat, ada yang beribadah kepada para nabi dan orang-orang salih, ada yang menyembah pepohonan, bebatuan, ada yang menyembah matahari dan bulan. Jadi ibadah mereka beraneka ragam. Tapi hukum yang diterapkan oleh Nabi kepada mereka cuma satu. Nabi memerangi mereka seluruhnya, tidak membedakan antara mereka. Menunjukkan bahwa kesyirikan itu walaupun bentuknya beraneka ragam, tapi ia kembali kepada satu hukum. Karena maknanya sama, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Memalingkan ibadah kepada selain Allah. Dan memalingkan ibadah kepada selain Allah merupakan syirkun akbar, syirik akbar yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Syirik akbar, siapa yang bersifat dengannya tidak dianggap sebagai seorang muslim. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi kaum musyrikin, tidak membedakan antara seorang pun di antara mereka, walaupun peribadatannya beraneka ragam. Iya. Ini makna umum dari kaidah. Maksud Syekh rahimahullahu taala di sini, atau saya ingin simpulkan dari kaidah yang ketiga. Jadi kesimpulan dari kaidah yang ketiga bahwa memalingkan ibadah kepada selain Allah itu adalah syirik akbar. Apakah dipalingkan ibadah itu kepada bebatuan, kepada pepohonan, kepada patung-patung, kepada berhala-berhala, atau diberikan kepada orang-orang salih, para nabi, para malaikat. Memalingkan ibadah kepada selain Allah, hukumnya cuma satu, syirik akbar. Syirik akbar. Ya. Karena mereka kaum musyrikin yang beraneka ragam ibadah ini sifatnya cuma disifatkan satu, sebagai kaum musyrikin, walaupun ibadah mereka bermacam-macam. Ya. Namun pokoknya semuanya memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka semuanya, tidak membedakan seorang pun di antara mereka. Apa dalilnya? Kata beliau, "Wa dalilu qauluhu ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah." Dan perangilah mereka. Perangilah mereka hingga tidak terjadi suatu fitnah apapun. Ya, fitnah di sini tafsirkan oleh beberapa ahli tafsir sebagai bentuk kesyirikan. Perangi mereka sampai tidak terjadi kesyirikan apapun. Walaupun asal kata fitnah itu di dalam bahasa dan secara istilah di penggunaan Al-Quran banyak penggunaannya. Kadang bermakna cobaan, kadang bermakna siksaan, kadang bermakna ya hal yang meragukan seseorang, dan kadang bermakna kesyirikan. Mana yang diinginkan dalam ayat di sini adalah kesyirikan. Perangilah mereka sampai tidak terjadi kesyirikan. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan agama itu seluruhnya adalah milik Allah. Jadi ini akhir dari perintah. Perintah Allah kepada Nabi memerangi kaum musyrikin. Hingga kapan diperangi? Hingga mereka tidak berbuat kesyirikan apapun,
hingga agama itu